Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan intergating antara SCM, CRM, dan juga ERP. Sebelum kita membahas satu-satu, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Jadi, CRM aplikasi ini digunakan oleh sales, marketing, dan juga customer service yang akan menghasilkan bisnis benefit berupa sales forecasting, sales strategi, dan juga marketing campaign. Dan kalau SCM atau supply chain management ini digunakan oleh customer, reseller, partner, supplier, dan juga distributor yang akan menghasilkan benefit berupa market demand, research and capacity constraint, real-time dan juga real-time scheduling. Dan kalau ERP sendiri ini digunakan oleh accounting, finance, logistik, dan juga production yang akan menghasilkan business benefit berupa forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, inventory, dan juga distribution. Selanjutnya, sebelum kita membahas supply chain management, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu value chain. Jadi, value chain ini menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Nah, bentuk dari value chain sendiri itu kurang lebih seperti ini, yang terdiri dari primary activity dan juga support activity. Dan primary activity ini terdiri atas inbound logistic operation, outbound logistic, marketing and sales, dan juga service. Inbound logistik ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Dan operation itu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Lalu, outbound logistik itu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen seperti shipping. Lalu, marketing and sales itu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk seperti promosi. Dan terakhir ada service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk seperti pelayanan pada produk itu sendiri. Selanjutnya, komponen dari support activity itu ada 4. Firm infrastructure, HRM, technology development, dan juga procurement. Firm infrastructure ini terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi yang ada di perusahaan seperti akuntansi, keuangan, perencanaan, dan juga lain-lain. HRM ini atau Human Resource Management ini mengatur sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian karyawan. Lalu ada teknologi development yang dimana ia mengembangkan peralatan, software, hardware, prosedur yang ada di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Dan yang terakhir ada procurement, yaitu berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Selanjutnya, value chain tersebut akan diolah oleh suatu sistem, yaitu supply chain management. Dalam teorinya, supply chain management atau SCM ini adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan. Pihak yang ikut serta dalam supply chain management ini adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. Ruang lingkup SCM ini ada seperti manajemen, analisis, logistik, time to market, plan, distribution, procurement, dan juga profit untuk perusahaan itu sendiri. Di sini kita akan membahas mengenai cakupan SCM juga. Jadi, cakupan SCM meliputi ada pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, dan juga melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Ada pengadaan, yaitu memilih supplier dan mengevaluasi kinerja supplier. Ada perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, dan juga perencanaan produksi dan persediaan. Ada produksi, yaitu eksekusi produksi dan juga pengendalian kualitas.
Dan terakhir ada pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengirim, dan juga memonitor service level di setiap pusat distribusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen yang ada pada supply chain management. Menurut Turban 2004, komponen yang ada pada supply chain management itu ada 3, yaitu upstream supply chain management, internal supply chain management, dan juga downstream supply chain management. Jadi, upstream supply chain management yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Bagian upstream supply chain ini meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan cara menyalurkan atau koneksi mereka kepada penyalur mereka. Dan yang kedua itu ada internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Yang ketiga ada downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang dimana biasanya dilakukan oleh external distributor. Nah, selanjutnya ada proses pada supply chain management. Menurut Indira dan Joko Pranoto 2003, dalam supply chain itu ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan dalam urusan barang. Dan para pemain tersebut ada 5, yaitu supplier, manufacturer, distributor, retail outlet, dan juga customer. Di sini ada rantai pertama, yaitu supplier, yang dimana supplier ini merupakan jaringan yang mengawali, yaitu jaringan utama yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa berbentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sub-assemblies, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier. Selanjutnya ada rantai 1 dan 2. Jadi rantai pertama ini yang supplier tadi dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturer atau plants, atau assembler, fabrikator, atau bentuk lainnya yang merupakan pekerjaan pembuatan, fabrikasi, assembling, merakit, mengkonversi, ataupun menyelesaikan barang, atau kita bisa sebut finishing. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya inventory bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufacturer, dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Lalu ada hubungan antara rantai pertama, 2, dan 3, yaitu supplier, manufacturer, dan juga distributor. Yang dimana pada proses ini, barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Selanjutnya ada hubungan antara rantai mata 1, 2, 3, dan 4, yaitu supplier, manufacturer, distributor, dan juga retail outlet, yang dimana pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Sekali lagi, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventory dan biaya gudang. Dan terakhir, ada hubungan antara mata rantai 1, 2, 3, dan 4, yaitu supplier, manufacturer, distributor, retail outlet, dan juga customer. Dan pada proses ini, yang termasuk outlet adalah toko sebada, pasar swalayan, atau koperasi. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real outletnya. Mata rantai supply baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer atau real user. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang supply chain management,
Di sini kita juga harus tahu bahwa supply chain management ini berhubungan dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang dimana dalam Enterprise Resource Planning ini ada fitur CRM, yaitu Customer Relationship Management. Customer Relationship Management ini menyangkut mengenai satisfaction customer, loyalty, service, reliability, improvement, marketing, quality, dan juga support. Jadi, apa sih Customer Relationship Management itu? Jadi, CRM ini adalah sebuah sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Tujuannya untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan. Selanjutnya, tujuan Customer Relationship Management ini sendiri menurut Kalakota dan Robbins 2001-173, tujuan CRM ini adalah menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling atau cross-selling, dan pada saat yang sama meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Lalu tujuannya juga untuk menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Lalu ada juga tujuannya untuk menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, maka semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Selanjutnya kita akan membahas dimensi CRM ini. Dimensinya ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggan, yang dimana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan. Yang kedua itu membangun daya tarik terhadap pelanggan, yaitu bisa berbentuk berbagai cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan serta pelanggan akan tertarik untuk datang dan tertarik untuk membeli produk kita. Lalu ada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri. Dan terakhir ada dimensi pengembangan pelanggan, yang dimaksud dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan yang juga bisa berbentuk ajakan atau tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain untuk memberi produk yang kita tawarkan. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang supply chain management, enterprise research management, dan juga customer relationship management, kita dapat mengetahui bahwa ketiga sistem ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan perusahaan, yang dimana pada supply chain management itu ada sistem yang dapat mengontrol atau fokus pada supplier, dan juga ERP ini akan fokus pada back office, dan CRM ini akan fokus kepada customer, sehingga perusahaan dapat mengendalikan perusahaan sebaik mungkin dengan menerapkan ketiga sistem tersebut. Lalu di sini juga kita akan mengetahui bahwa data-data yang kita dapat dari CRM, ERP, dan juga SCM ini akan dikumpulkan pada data warehouse atau gudang data, yang dimana data warehouse ini akan mengolah data-data tersebut berupa pertama menganalisis data tersebut, dan juga akan membuat data maintaining, dan terakhir akan membuat reporting dari data yang sudah ada tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari integrasi SCM, CRM, dan juga ERP yang ada pada materi pekan ke-8 ini. Terima kasih.